Menyambut era kendaraan listrik dan untuk mendukung visi pemerintah Provinsi Bali yaitu Nangun Satkerti Loka Bali mewujudkan Bali energi bersih, PLN UP3 Bali Selatan bekerja sama dengan Grab Indonesia meluncurkan stasiun pengisian baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU. Pembangunan SPBKLU ini didukung oleh penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai regulasi turunan dari Perpres 55 Tahun 2019. Tentu kalau kita lihat, tadi sudah disampaikan juga bahwa per hari itu kita import minyak 1,5 juta barel. Per tahun kurang lebih 200 triliun. Jadi uang Republik Indonesia mengalir keluar. Nah, hal ini tentu yang menjadi bagian penting bagaimana kita harus seimbangkan dan ke depan harus terus ditekan untuk dipakai bermanfaat yang lebih besar untuk bangsa kita, negara kita. Salah satu solusinya, salah satu ya, bukan semua loh, salah satunya mobil listrik. Selain untuk memudahkan pengendara kendaraan bermotor listrik untuk melakukan penggantian baterai isi ulang, pembangunan SPBKLU ini juga untuk mendukung peta jalan menuju penerapan kendaraan bermotor listrik. Saat ini, PLN UP3 Bali Selatan menyediakan 7 titik SPBKLU yang tersebar di berbagai titik di Denpasar dan Badung. Perkenalkan, saya dengan Samuel sebagai representatif dari Grab Bali. Kerjasama antara Grab dan PLN ini selaras dengan program pemerintah yang mengacu ke Pergub nomor 48 tahun 2019 dalam memajukan kendaraan listrik yang bertujuan zero emission dan ramah lingkungan. Dan kerjasama ini sudah dilakukan semenjak bulan November tahun 2020 tahun lalu. Penerapan kendaraan listrik sudah kami terapkan di Bandung dan juga di Bali. Di Bali sendiri sudah terdapat 30 unit motor listrik dan disupport dari PLN UP3 Bali Selatan sebanyak 7 unit battery exchange station yang dimana 7 unit station ini tersebar di Denpasar dan juga di Badung. Latar belakang mengapa kami memilih konsep battery exchange dikarenakan swap battery dari Honda ini adalah teknologi terbaru yang dapat memberikan efisiensi secara operasional di mana untuk menukarkan baterai tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan Grab tentunya akan mendukung langkah hijau ekosistem kendaraan listrik di Bali sehingga kedepannya semoga bisa lebih baik lagi mengembangkan program zero emission ini. Kenapa Pak? Bapak sekarang pakai kendaraan listrik Pak? Pakai kendaraan listrik itu sebenarnya unik, hemat, dan kita hemat bahan bakar lah. Biasanya kita kalau dulu pakai yang reguler, pakai bensin, itu sehari kurang lebih lah bisa menghabiskan 50.000 karena kita kan tripnya jauh nih Kak. Nah, biasanya sekali dapat ekspres dari Denpasar ke Jimbaran, kadang ke Nusa Dua, kadang ke Gianyar juga Kak gitu. Jadi hitungannya lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkungan gitu Kak. Kalau bisa dijelaskan lebih detail Pak, hematnya ini sampai berapa persen Pak dibandingkan dengan kalau kendaraan konvensional Pak? Kurang lebih sekitar 50%-an Kak. Biasanya kalau ini kan sewanya kan 30.000 nih. Nah, tapi kalau bensin itu kurang lebih 50.000. Kadang bisa 70 lah tergantung jarak tempuhnya Kak gitu. Ini berpengaruh apa Pak ke pendapatan Bapak nih sebagai mitra Grab dengan biaya operasional yang lebih kecil dibandingkan pakai kendaraan konvensional? Kalau pendapatan sih lebih jauh meningkat pakai elektrik Kak. Biasanya kalau kita sebulan itu kalau motor sendiri bisa nyervis 2 kali. Kalau ini kan sudah tidak mikir, olinya tidak usah ganti gitu loh Kak kalau pakai elektrik. Kalau pakai motor biasa itu 1 bulan bisa 2 minggu sekali ganti oli. Yang kedua bulan berikutnya itu dia servis sama ganti oli, tambah ribet Kak gitu loh. Pengeluaran lebih hemat kalau pakai elektrik. Kemudian terakhir Pak, testimoninya Pak atau harapan ke depan nih tentang penggunaan motor listrik di Bali Pak? Kalau harapan ke depannya sih unitnya kalau bisa ditambahin. Terus yang kedua itu charging stationnya atau penukaran baterai ditambahin juga Kak. Soalnya kita pakai picek itu kesulitannya di baterai yang pertama. Kalau sudah ngantar ke Batu Bulan itu kita kebingungan baterainya nukar di mana. Makanya kalau kita nukar di dapat orderan ke Batu Bulan, otomatis aplikasi dimatiin. Karena
Kalau sistemnya Grab itu dia kalau sudah dapat di Batu Bulan otomatis tambah jauh Kak, takutnya kita ke Gianyar. Kalau sudah lewat dari Batu Bulan udah kita matiin aja. Jadi harapannya minta tolong kalau molisnya atau piciknya itu ditambahin. Yang pertama unitnya ditambahin, yang kedua penukaran baterainya ditambahin juga Kak. Jadi lebih enak begitu loh Kak.